Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Perlakuan manis mendadak di butik mewah. Matahari yang cerah ini Dersen bergelut di selimutnya. Badannya mengigil dan tidak bertenaga saat ingin bergerak. Dersen mengambil HP-nya dari nakas dan kembali masuk ke selimut. Dersen segera mencari kontak James dan menelponnya. "James, kamu panggil dokter ya? Aku sepertinya lagi deman," ucap Dersen kepada James yang ada di seberang telepon. Tidak menunggu lama James langsung masuk ke dalam kamar Dersen. Dan melihat Dersen di bawah selimut sedang mengigil. "Bos, demam ya? Aku suruh Via yang mengompres ya sebelum dokter datang," ujar James sambil duduk di kasur Dersen. "Tidak usah, aku tunggu dokter saja. Hari ini sampai seminggu ke depan kamu handle perusahaan, kayaknya aku butuh istirahat." "Baiklah, aku pergi ya. Kamu baik-baik di sini." James kemudian pergi dari kamar Dersen untuk berangkat ke kantor. Jam 10 lewat Dersen sudah mulai pulih. Dokter yang memeriksanya sudah pulang. Dokter menyarankan Dersen untuk istirahat saja. Demam yang dialami oleh Dersen hanya kelelahan akibat kerasnya dalam bekerja. Dersen kemudian memutuskan untuk pergi ke balkon untuk melihat cerahnya matahari. Saat Dersen melihat ke arah gerbang rumah, Dersen melihat Via yang sedang berjalan ingin keluar dari kediaman Dersen. "Kemana gadis itu pagi-pagi begini?" batin Dersen. Sudah hampir seminggu ini Dersen hanya beristirahat di rumah. Dan setiap pagi tanpa disadari Via Dersen memperhatikannya saat keluar dari rumah. Karena penasaran Dersen langsung menjumpai kepala pelayan rumah untuk bertanya tentang Via. Dersen mencari kepala pelayan rumah ke arah dapur. Dan betul saja dia ada di sana sedang duduk memberi nasihat kepada bawahannya. "Pak Hendra, tolong kemari sebentar." Dersen memanggil Hendra ke kursi yang lumayan jauh dari mereka. "Ada apa Tuan memanggil saya? Apa setiap hari Via keluar rumah, dia itu kemana?" tanya Dersen saat jiwa kekepoannya muncul. "Nona Via biasanya pergi pagi sampai sore jam 4 setiap hari kecuali Minggu," jawab Hendra karena memang ia tahu setiap gerak-gerik yang ada di rumah itu. "Kira-kira dia pergi kemana?" tanya Dersen lagi. "Saya kurang tahu Tuan. Nggak becus banget sana balik kerja," ucap Dersen ketus lalu kembali ke kamarnya dengan pertanyaan yang belum terjawab. Hari Sabtu ini Dersen juga masih belum bekerja. Jam 10 pagi Dersen duduk di balkon tapi jam sudah menunjukkan jam 10 lewat 10 menit Via juga belum keluar. "Kemana perempuan itu? Biasanya dia sudah keluar jam segini," batin Dersen. Tanpa sadar kakinya berjalan dan menuruni tangga dan melihat kamar Via tertutup rapat. Dersen terus saja melangkahkan kakinya sampai ke depan pintu kamar Via. Dada Dersen naik turun menahan amarahnya saat melihat saat ini Via sedang dipegangi oleh salah satu pelayan di rumah. Dersen dapat melihat saat ini Via mencoba melawan sambil menangis. "Jangan lakukan ini, Dersen akan marah kepadamu jika kau sampai melakukan itu kepadaku," ucap Via mencoba melawan laki-laki yang ada di depannya yang mencoba untuk membuka baju Via. "Hahaha, aku rasa dugaanmu salah manis. Tuan Dersen tidak peduli padamu, buktinya dia membiarkanmu kedinginan di kamar ini. Kamu tenang saja, aku akan menghangatkanmu pagi ini," ucap pelayan itu dengan senyum jahil di bibirnya. Dersen tepuk tangan saat pelayan itu selesai bicara. "Kamu hebat sekali menilaiku ya.
Ucapan yang pendek itu mampu membuat pelayan yang tadinya tersenyum kini tinggal pucat pasi di wajahnya. Pelayan itu langsung turun dari kasur milik Via dan berlutut di kaki Dersen. Maafkan saya Tuan, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kaki Dersen dengan kuat menendang wajah pelayan itu hingga darah segar keluar dari hidungnya. Tidak puas hanya dengan tendangan, Dersen meraih kerah baju pelayan itu lalu memukuli wajah pelayan itu sampai babak belur. Apa ini masih kurang? Tanya Dersen dengan wajah yang ingin memaksa pelayan yang di depannya. Ampun Tuan, tolong ampuni saya. Pelayan itu menyatukan tangannya meminta ampun kepada Dersen. Tapi sayang sekali ketika Dersen sudah betul-betul marah maka tidak ada lagi kata maaf. Dersen menyeret pelayan itu keluar lalu memanggil Hendra, kepala pelayan. Kamu kurung dia di kamar, ikat kaki dan tangannya. Ucap Dersen lalu kembali ke kamar Via. Dengan emosi yang memuncak, Dersen mendekati Via lalu menjambak rambutnya. Sudah aku katakan jangan pernah jadi wanita penggoda, aku sangat membencinya. Sergah Dersen dengan tangan yang masih menjambak rambut Via. Aku tidak ada menggoda siapapun, Hicks. Via menangis dengan kencang merasakan sakit lahir dan batinnya. Kalau kau tidak menggodanya, tidak mungkin dia berani berbuat seperti itu kepadamu. Dan ingat, jangan sampai kau hamil anak pelayan di rumah ini, dan Lily akan beranggapan itu anakku. Maka siap-siap aku akan menggantungmu hidup-hidup. Sergah Dersen sambil membanting kepala Via ke ranjang. Mulai hari ini kunci kamarmu kalau kau berada di kamar. Ucap Dersen lalu pergi begitu saja dari kamar Via meninggalkan Via dalam kesakitan. Dersen berjalan dengan cepat, tangan yang sudah mulai gatal dan emosi yang memuncak membuat dirinya ingin segera menghajar laki-laki yang berani mengganggu Via. Sekali tendang, pintu yang terkunci rapat itu langsung terbuka lebar. Langkah kaki Dersen langsung menuju pelayan yang saat ini terikat di bagian tangan dan kaki. Dasar sialan, aku memperkerjakanmu di sini bukan mau memperko istriku, tapi bekerja untukku. Ucap Dersen dengan wajah yang merah padam sambil membabi buta pelayan itu. Ampun Tuan, mohon maafkan saya berjanji tidak akan mengganggu Nona Via lagi. Ucapnya pelan sambil memohon. Tidak ada maaf bagimu, sialan. Dersen menarik tangan pelayan itu dengan paksa ke ruang bawah tanah. Disinilah Dersen menghukum pelayan itu dengan sesuka hatinya sampai nafas penghabisan dari pelayan itu. Dersen melap tangannya yang berlumur dengan darah. Tanpa rasa takut Dersen kembali ke kamar Via. Kamar itu sudah terkunci dari dalam. Via buka pintunya. Dersen dengan tidak sabarnya menggedor pintu itu sampai dibuka oleh pemiliknya. Via membuka pintu dan melihat keadaan Dersen yang berlumur darah segar. Baju putih itu sudah mendomisili menjadi merah. Astaga! Via menutup mulutnya tidak percaya, sambil mundur pelan-pelan dari hadapan Dersen. Tanpa berbicara sedikit pun Dersen melangkahkan kakinya seiring bergerak mundurnya Via dari hadapannya. Jangan mendekat. Kamu takut, hah? Terlambat Via, kau sudah masuk dalam kandang serigala yang kapan saja bisa membunuhmu. Lihatlah. Dersen menunjukkan baju dan tangannya yang berlumur darah. Aku bisa melakukannya kepadamu lebih dari ini kalau kau berani melawan perintahku. Ingat itu. Ancam Dersen lagi, kini posisi mereka sudah sampai di dinding. Tangan Dersen mengunci Via. Hicks, pergi dari sini. Teriak Via dengan jantung yang sudah mulai ingin copot. Aku tidak akan pergi sebelum kau berjanji padaku. Kalau kau tidak akan melanggar semua perintahku. Ucap Dersen tersenyum tapi senyum mematikan.
Via hanya mampu mengangguk beberapa kali tanpa berani melihat wajah Dersen lagi. Aku akan pergi. Sekarang mandilah, lihat bajumu sudah terkena darah. Sehabis mandi baju dan semua pakaianmu yang kamu pakai sekarang buang. Ucap Dersen lalu pergi begitu saja setelah membuat Via ketakutan. James masuk ke dalam ruangan kerja Dersen saat pulang dari kantor. Karena tadi Dersen menyuruhnya untuk datang ke ruangannya. Ada kau memanggilku? Tanya James to the point saat sudah duduk di sofa. Suruh anak buahmu membereskan mayat Rido dari ruang bawah tanah. Hah, ada masalah apa, kenapa sampai kau membun? Nya. James heran karena sejarahnya Dersen tidak pernah membun pelayan yang ada di rumah. Dia ingin memperko. Via, aku tidak suka hal itu. Apa masalahnya denganmu jika Rido memperko? Nya. Toh kamu gak rugi apa? Jangan kamu cemburu ya. Goda James saat tahu seorang Anderson rela membunuh pelayan di rumahnya gara-gara wanita. Aku tidak cemburu, aku hanya tidak ingin Via hamil anak dari pelayan rumah ini. Dan Lily akan menganggap itu anakku, bisa langsung kubunuh si Via sama anaknya itu. Lagi-lagi Dersen membuat alasan di luar nalar James. Terserah padamu saja. Oh ya, aku sudah mengirim barang kita yang tertunda seminggu yang lalu dan kata mereka barangnya sudah sampai di tujuan. Ucap James lalu segera pergi dari ruangan Dersen. Kau mau kemana? Apa kamu masih mau kita berdua-duaan seperti sepasang kekasih? James mengedip-edipkan matanya untuk menggoda Dersen. Mata kau yang berduaan kiri sama kanan, sana pergi. Usir Dersen karena kesal melihat James yang selalu menggoda dirinya. Hahaha. James tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu kembali melanjutkan jalannya ke ruang bawah tanah mengurus mayat Rido. Minggu pagi ini Dersen menuruni anak tangga tanpa sadar kakinya melangkah menuju kamar Via. Kamar terkunci dari dalam sesuai dengan aturan dari Dersen. Via. Panggil Dersen lembut tapi tidak ada sahutan. Via. Kali ini Dersen membuat nada suaranya menjadi lebih keras. Dia malas ketemu sama orang kayak kamu. Jawab James dari tangga yang kebetulan lewat mau turun ke meja makan. Dersen tidak menanggapi ucapan James, dia memanggil satu kali lagi nama Via, baru pintu itu dibuka oleh pemiliknya. Pemandangan yang pertama yang dilihat oleh Dersen, mata yang sembam, rambut yang acak-acakan. Jorok banget sih, lihat tuh ilermu sudah kering. Dersen menunjuk ke arah dekat mulut Via. Biarain sajalah, toh hari ini nggak mau keluar kamar juga. Ucap Via kembali merebahkan badannya di kasur. Siapa bilang hari ini kamu nggak keluar? Sana mandi ganti baju, aku mau kamu temani aku mancing. Ucap Dersen yang sudah duduk manis di kasur milik Via. Maklum kamar Via hanya ada kasur, tidak ada sofa. Bukannya kamu tidak mau melihat wajahku, jadi apa aku perlu pakai topeng? Tanya Via dengan polosnya. Terserah kamu saja, sana mandi dulu, banyak tanya lagi. Jawab Dersen dengan muka yang cerah secerah matahari pagi ini. Dersen meneliti kamar yang ditinggali oleh Via, matanya langsung tertuju pada sebuah kertas di atas meja. Dersen memicingkan matanya membaca isinya yang ternyata ada sebuah surat berisi belanjaan untuk perlengkapan masak. Dersen membuka kertas yang lainnya, ada tulisan lagi uang pengeluaran dan pemasukan. Dia kerja di rumah makan? Dersen bertanya pada dirinya sendiri. Kamu ngapain di sana?
Tanya Via yang baru keluar dari kamar mandi sudah menggunakan baju dan juga celana jeans. Ini apa? Kamu kerja di rumah makan? Dersen menunjukkan kertas yang ia baca di atas meja rias Via. Acitu, iya aku bekerja di rumah makan. Via menjawab dengan gaguk. Kenapa harus kerja, bukannya kamu sudah aku kasih uang? Tanya Dersen penasaran. Itu karena aku bosan di rumah saja. Jawab Via sambil menyisir rambutnya di dekat Dersen. Dersen dapat mencium aroma dari tubuh Via, aroma sabun yang masih melekat. Jangan nyisir di depan aku, nanti kutumu jatuh kepadaku. Ucap Dersen tapi enggan pergi dari hadapan Via. Ya udah, kamu pergi dari sini, kan tempat nyisir rambut di sini. Entah dari mana keberanian Via menjawab ucapan Dersen. Kamu berani menyuruh saya? Tanya Dersen mendekatkan wajahnya kepada Via. Enggak kok, sana jauh-jauh. Via menjauhkan wajahnya dari Dersen. Dersen tahu mungkin Via juga jijik terhadapnya mengingat kemarin malam betapa kejamnya seorang Dersen. Udah ayo, aku sudah siap. Ucap Via sudah berdiri di dekat pintu. Dersen berdiri dari duduknya lalu berjalan mendekati Via. Via berjalan di belakang Dersen melewati ruang tamu yang saat ini James sedang meminum kopi. Wah, ada yang mau pacaran. Goda James sambil tersenyum jahil kepada Dersen. Dersen hanya menatap tajam ke arah James yang tidak pernah puas menggoda dirinya. Ada yang melotot tuh biji mata sampai keluar. Ucap James lagi, tapi Dersen tidak mau mendengarkan ocehan James. Dersen segera ke garasi mobil untuk mengambil mobil kesukaannya. Via yang mengikuti Dersen dari tadi terkagum-kagum melihat isi garasi penuh dengan berbagai jenis mobil. Wah, ini orang kaya bener ya, mobilnya saja kayaknya showroom mobil. Batin Via. Hai, masuk, apa kamu tidak mau masuk dan hanya mengagumi semua koleksi mobilku? Ucap Dersen saat melihat Via bengong sambil melihat isi garasi itu. Iya, aku masuk. Jawab Via buru-buru masuk ke dalam mobil sebelum serigala di depannya marah. Mobil itu mulai keluar dari gerbang rumah Dersen. Via hanya diam saja, takut salah bicara. Via akan bicara kalau Dersen bertanya pada dirinya. Apa kamu mau mobil? Tiba-tiba Dersen menawarkan sebuah mobil kepada Via. Tidak, aku tidak mau mobil. Jawab Via cepat. Jadi kau mau apa? Tanya Dersen lagi dengan lembut. Aku mau pergi jauh darimu. Jawab Via tanpa memikirkan konsekuensi dari ucapannya. Kamu mau pergi jauh ya? Baiklah, aku akan mengabulkannya. Jawab Dersen tersenyum jahat. Aku akan membunuhmu pagi ini supaya kau akan pergi jauh selama-lamanya. Jawab Dersen. Kini laki-laki itu sudah menepikan mobilnya di jalan yang sepi. Dek. Via baru sadar dengan ucapannya memancing emosi Dersen. Dersen sudah mendekat dan menempelkan tangannya di leher dan di rambut Via. Dersen mulai menarik rambut Via ke belakang. Jangan kau pikir karena aku bersikap lembut padamu pagi ini, kau bisa bicara sesuka hatimu padaku. Ancam Dersen dengan mata yang sudah memerah akibat menahan amarahnya. Maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Kini Via sudah mengeluarkan air matanya menahan sakit di kepalanya. Kali ini aku memaafkanmu, tapi tidak lain kali. Dersen melepaskan rambut Via dari tangannya dan mulai menyetir mobil. Dersen tidak memikirkan perempuan di sampingnya menahan air matanya supaya tidak jatuh. Tapi walaupun Via mencoba air matanya untuk tidak jatuh, tapi Via gagal. Beberapa kali air mata Via menetes.
Tapi Via segera mengelap air mata supaya Dersen tidak melihatnya. Dasar cengeng, begitu aja sudah menangis. Batin Dersen ketika melihat Via dari sudut matanya yang mencoba menahan tangisnya. Akibat mood yang berantakan, tujuan yang tadinya ingin memancing kini meleset ke sebuah mall terbesar di kota itu. Via ingin bertanya kenapa mereka ke mall dan tidak jadi memancing, tapi diurungkannya. Via hanya diam dan mengikuti langkah Dersen kemana pergi. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang memanggil Via. "Hai Via." Via langsung menoleh, ternyata William, teman waktu SMA, yang memanggilnya. "Hai William. Siapa laki-laki ini, suami kamu ya?" tanya William tidak percaya. Karena yang ia tahu Dersen pengusaha terkaya di dunia tidak mungkin menikah dengan Via. "Iya, aku suaminya," jawab Dersen dingin. "Kami pergi dulu ya, soalnya kami sibuk." Dersen menarik tangan Via menuju sebuah butik. "Ini kan butik khusus baju perempuan, apa dia mau beli baju untuk Lily ya?" Batin Via tetap mengikuti langkah kaki Dersen. "Selamat datang di butik kami, Tuan Dersen, ada yang bisa kami bantu?" Pegawai butik itu menunduk hormat. Karena Dersen adalah pelanggan VIP mereka saat Dersen menemani Lily belanja. "Pilih baju dan gaun keluaran terbaru dari butik ini untuk istri saya," ucap Dersen dingin lalu duduk di salah satu sofa yang ada di butik itu. "Mari Mbak, saya pilihkan." Pegawai butik itu dengan sabar memilih beberapa baju celana dan juga gaun untuk Via. Sedikitpun Via tidak menolak atau menerimanya, Via hanya diam dan pasrah saja. 2 jam kemudian pegawai butik itu sudah siap memilih baju yang cocok untuk Via dan memasukkannya ke dalam paper bag. Ada sekitar 20 paper bag berisi baju mahal dan bermerek semua. "Permisi Tuan Dersen, ini semua baju yang saya pilih untuk istri Anda." Pegawai itu meletakkan paper bag itu di atas meja. "Baiklah, terima kasih, tapi semua baju ini antar ke rumah saya." Dersen langsung pergi begitu saja dari sana sambil memegang tangan Via. Lalu membawanya ke sebuah restoran terkenal. Saat Dersen masuk, pegawai restoran itu langsung membawa Dersen ke ruangan VIP untuk mereka makan. "Saya pesan semua menu yang ada di restoran ini," ucap Dersen sebelum pegawai restoran itu bertanya. "Baik Tuan, mohon ditunggu." Ruangan restoran itu sangat istimewa, tapi Via sama sekali tidak menikmatinya. Baginya ini tidaklah istimewa karena yang istimewa itu ketika suami kita bersikap baik dengan kita dan menyayangi kita, walau hanya makan di emperan itu sudah istimewa. Dersen dapat melihat raut wajah Via sama sekali tidak ada terpanjar kebahagiaan. Walau sudah dibawa shopping dan makan di restoran terkenal. "Apa yang kamu pikirkan?" Dersen mulai memecahkan keheningan. "Tidak ada," jawab Via cuek. "Apa kamu tidak menyukai tempat ini?" Sekali lagi Dersen bertanya dengan lembut. Memang sifat laki-laki satu ini sangat susah ditebak, kadang lembut kadang kasar. "Aku menyukainya kok." Lagi-lagi Via hanya menjawab ala kadarnya, membuat Dersen membuang nafas kasar. "Kamu kenapa dari tadi diam saja? Apa kamu tidak punya mulut untuk bicara atau menjawabku dengan bagus?" Kini emosi Dersen kembali lagi. "Maafkan saya, kayaknya saya lagi kurang enak badan." Via mencoba berbohong supaya Dersen mengasihaninya sedikit saja. Dan betul saja, Dersen yang tadinya duduk di depan Via berpindah ke samping Via. Dersen meletakkan tangannya di kening Via, lalu menyergitkan keningnya. "Jangan pernah membohongiku, aku tidak menyukainya." Ucapan Dersen tiba-tiba berubah menjadi dingin lagi.
Para waiters di restoran itu sudah mulai berdatangan membawa pesanan Dersen sampai meja itu penuh. Ini porsi untuk makan 2 orang atau 10 orang? Bersambung.